فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidhatu fi Ilmi Mustalahil Hadits dari Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala. Masih dalam bab Al-Fadhul Ada, lafaz-lafaz penunaian hadis, penyampaian hadis dan pengambilannya. Belum lanjutkan, wa min suwaril ada haddatsana al-Hajjaj bin Muhammad qala Ibnu Jurayj fasighatu qala la tadullu ala ittisalin. Dan di antara bentuk-bentuk penyampaian hadis adalah seperti telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia mengatakan, berkata Ibnu Jurayj, maka pola telah berkata, tidak menunjukkan atas ketersambungan. Dan Hajjaj bin Muhammad termasuk dari asbatun nas di Ibnu Jurayj, dan dia menggunakan qala pada apa yang dia baca terhadap gurunya, yaitu qara'tu ala Ibnu Jurayj. Dan qala memang tidak menunjukkan serta merta bermakna ketersambungan, terutama apabila timbul ungkapan tersebut dari seseorang yang tidak mendengar dari siapa yang diriwayatkan darinya, maka ini munqati. Tapi apabila timbul atau dilakukan oleh orang yang ada kemungkinan untuk berjumpa dengan gurunya, maka ini di sisi Imam Muslim bersambung. Dan ucapan Hajjaj bin Muhammad telah berkata Ibnu Jurayj diterima karena dia min athbatin nasti, termasuk dari orang yang paling kuat riwayatnya terhadap Ibnu Jurayj. Qala wa qad uktufirat fi sahabati ka qawli sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah dimaafkan terhadap sahabat seperti ucapan sahabi telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat kulluhum udul. Meskipun mungkin dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara selainnya, tapi dari kalangan sahabat, dan sahabat kulluhum udul, maka tidak dipermasalahkan. Qala fa hukmuha ittisal. Fa hukmuha al-ittisalu idza kana mimman tuyuqqina sima'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya adalah bersambung apabila itu timbul dari orang yang diyakini pendengarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang berjumpa dengannya dalam keadaan mumayyiz. Dan juga mursal sahabat makbul berdasarkan kesepakatan. Fa in kana lam yakun lahu illa mujarradu ru'yah faqaluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahmulun 'alal irsal. Tapi apabila dia tidak punya kecuali hanya sekedar melihat Nabi, tidak mendengar, maka ucapannya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada makna mursal. Ka Mahmud bin Rabi', seperti Mahmud bin Rabi'. Jadi dia terbagi menjadi dua macam. Apabila sahabat tersebut mumayyiz ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka dia itu mursal sahabat. Dan mursal sahabat diterima berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Karena yang jatuh antara dia dengan Nabi itu sahabat juga, maka tidak memudaratkan. Adapun apabila Nabi SAW meninggal dalam kondisi dia belum mumayyiz, maka dia disamakan dengan mursal kibarut tabi'in. Contohnya adalah seperti Mahmud bin Rabi' yang datang bahwasanya dia masih mengingat ketika Nabi SAW menyemburkan dari mulutnya air ke wajah Mahmud bin Rabi'. Wa Abi Umamah bin Sahal, dan Abu Umamah bin Sahal yang mendapati Nabi SAW tapi beliau tidak mendengar dari Nabi. Wa Abi Tufail yang berjumpa dengan Nabi SAW dan telah memahami. Jadi mursal beliau mursal sahabat. Wa Marwan, dan Marwan dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW dan tidak melihatnya. Sehingga dia bukan termasuk dari kalangan sahabat. Wa kadzalika qala min at-tabi'i al-ma'ruf bi liqa'i dzalika as-sahabi ka qali Urwata qalat Aisyah. Demikian ungkapan qala telah berkata dari seorang tabi'in yang dikenal perjumpaannya dengan sahabat yang diriwayatkan darinya. Mencakup pendengaran dia. Seperti ucapan Urwah bin Zubair. Telah berkata Aisyah. Dan dia termasuk yang paling banyak meriwayatkan dari Aisyah. Wa kaqaul Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, Abu Bakar. Dan seperti ucapan Ibnu Sirin, qala Abu Hurairah fa hukmuhu al-ittisal. Telah berkata Abu Hurairah, juga Ibnu Muhammad bin Sirin termasuk yang banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Maka hukumnya adalah bersambung. Dengan syarat bahwasanya tabi'in tersebut bukan termasuk dari orang-orang mudallisin. Wa arfa'u min lafdhati qala lafdhatu an wa arfa'u min an akhbarana wa dzakarna lana wa dzakara lana wa anba'ana wa arfa'u min dzalika haddatsana wa sami'tu. Dan yang lebih tinggi dari lafaz qala dalam berkata lafaz an dari. Dan ini umul bab, induk bab, dan paling sering digunakan an. Dan yang lebih tinggi dari an adalah akhbarana, telah mengabarkan kepada kami. Kenapa? Karena padanya sarahah, penyebutan dengan jelas tentang kebersambungan riwayat akhbarana. Wa dzakara lana, dan telah menyebutkan kepada kami, wa amba'ana, sama satu tingkatan ini, akhbarana, dzakara lana, amba'ana. Dan yang lebih tinggi dari hal itu adalah haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Wa sami'tu, dan juga aku telah mendengar. Karena ini langsung dari lafaz syekh, dan ini arfa maratibut tahammul. Ini tingkatan tertinggi dalam pengambilan hadis. Wa amma fi istilahil mutaakhirin fa ambana wa an wa kataba ilaina wahidun. Adapun pada istilah orang-orang mutaakhirin, orang yang setelahnya, maka ambana dan an dan kataba ilaina telah menulis kepada kami sama, yaitu dalam bab ijazah. Mereka gunakan dalam bab ijazah.
Nah, ini kita selesai dari adat al-fadul, ada lafaz-lafaz penunaian hadis dan pengambilannya. Pengambilan dan penunaian. Yang dengannya diketahui dan dibedakan mana yang sharahah dalam pengambilan dan mana yang ada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, dan bagaimana penggunaan-penggunaan mereka. Kemudian beliau akan masuk pada pembahasan maklub, hadis maklub. Dan insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.